Kalau kalian kira NMAX itu udah gede, ini cuma motor. Kalau yang ini motor pakai caps lock semua. Ini adalah kakak tertua dari keluarga Maxx Yamaha, Yamaha T-Max generasi terbaru. Yes, kabar gembira untuk Yamaha Indonesia dan penggemar big bike dari Yamaha. Akhirnya dijual resmi juga Yamaha T-Max dengan teknologi terbaru dan tentunya mesin terbaru yang udah 560 cc. Dan itu kabar gembiranya. Kalau kabar buruknya karena status CBU, harganya kita bacain di bagian terakhir aja ya. Sekarang kita bahas soal desain sama dimensinya yang sampai 2,1 meter panjangnya. Ini kalau gua tiduran, itu nggak nyampe ke knalpot pun, nggak nyampe ujungnya. Coba tinggi gue 164 cm dan motor ini panjangnya 2,1 meter. Wow, itulah kenapa gue sebut ini motor pakai caps lock semua ya. Gede banget motornya. Terus kalau ngomongin soal beratnya, dia beratnya bisa sampai 221 kg dengan kapasitas tangki bensin sebesar 15 liter yang perlu diisi sama bensin minimal RON 95. Yap, itu nanti akan kita bahas di bagian mesinnya. Soal desainnya, tentu ada update dibandingkan dengan Yamaha T-Max yang nggak resmi dijual di Indonesia, tapi dia lewat importir umum. Jadi di bagian lampunya nggak lebih tajam. Jadi kalau motor zaman sekarang itu desainnya makin tajam, makin tajam. Nah, justru yang T-Max ini di bagian desain lampunya justru lebih kalem. Dan sementara untuk bodi kawal bagian depannya, itu juga ada perubahan minor di sektor bagian bawah. Atasnya sih masih sama-sama aja. Lalu ngomongin lagi soal sektor perlampuannya, dia tentu udah full LED dari sein, lampu rem, dan headlightnya ada 4 proyektornya ya. Lalu ada aksen T-shape di bagian headlight sampai ke tail lightnya. Ciri khas T-Max. Oke, ini dia figur samping dari Yamaha T-Max. Nah, kalau dari depan, ini spionnya bisa kita lipat ke depan atau ke belakang. Jadi kalau misalkan kalian melewati kemacetan atau terpaksa masukin Yamaha T-Max ke dalam ruang tamu kalian kalau nggak muat di garasi, tapi kayaknya yang punya T-Max mah punya garasi yang gede juga ya. Itu bisa kalian lipat spionnya. Dan untuk windscreen-nya dia bisa di-adjust secara elektrik. Naik turun jarak mainnya itu bisa sampai 100 mm atau sekitar 10 cm-an. Dan bisa kita lihat juga kalau dari samping joknya kepisah ya antara pengendara sama penumpang, dan di bagian pengendaranya ini ada lumbar support yang mungkin lumayan enak kalau misalnya kita dudukin. Lalu untuk pembukaan joknya sendiri unik karena dia modelnya suicide ke depan, anjay udah kayak Rolls Royce. Ngelawan arah, jadi bukaannya ke depan bukan dari belakang gitu ya. Dan ada stoppernya. Lalu untuk kapasitas bagasinya kecil, lebih kecil daripada X-Max. Ini jauh lebih kecil daripada X-Max, cuma muat satu helm full face. Udah, ya untungnya masih dilapisin sama kain pelapis nih. Jadi biar kalau misalkan kalau kalian naruh barang, itu nggak rattle atau nggak bunyi-bunyi di bagian bagasinya. Sama tidak mengantarkan panas ke barang-barang yang disimpan ke bagian bagasi. Ada lampu penerangan juga nih buat jok bagasinya. Oke, tangkinya di mana bang? Tangkinya ada di bagian depan jok. Jadi nggak perlu mencet-mencet kunci lagi atau muter-muter kunci lagi, kalian cukup congkel aja. Tuh, tangki bensinnya langsung kebuka. Oh iya, ingat-ingat juga ya, ini posisi tutup tangkinya itu mesti dalam keadaan motor mati. Jadi baru bisa kebuka. Kalau misalkan motor nyala, dia nggak bakal bisa kebuka. Tuh. Ingat, mesti RON 95. Ya, jangan diisi RON 92 apalagi Pertalite. Motor hampir 500 juta tapi diisinya Pertalite. Masa pakai bensin subsidi ah? Lawak. Sekarang kita masuk ke sektor mesinnya. 560 cc dengan konfigurasi 2 silinder. Mengeluarkan tenaga sebesar 47,5 PS dengan torsi sampai 55 Nm di putaran 5000-an RPM. Jadi untuk nanjak-menanjak tentunya sama pengguna dalam kota pun udah berlebihan banget justru ya si Yamaha T-Max ini. Enak dipakai kalau misalkan kalian lewat jalur pantura yang lenggang, yang lowong. Tapi jalanan liak-liuk pegunungan ya ala perjalanan khas Indonesia juga bisa banget kalian pakai si Yamaha T-Max ini.
Kalau ngomongin transmisinya, dia tetap pakai transmisi CVT, tapi box CVT-nya ada di bagian tengah. Sementara untuk nyambungin tenaga mesin ke roda belakangnya itu lewat belt. Jadi di extend beltnya di bagian kiri motor. Untuk box CVT-nya ada di bagian kanan. Tapi filter CVT-nya ada 2 kiri kanan deh. Jadi yang ini ada 2 di kiri kanan. Dan untuk yang penasaran, akinya taruh di mana bang? Akinya ada di bagian depan. Ya, ini emang agak ngerjain, tapi pasti kalian penasaran sama buat yang tingginya 164 cm. Kalau naik motor bongsor dengan tinggi jok 800 mm dan berat 221 kg, ya kayak beginilah keadaannya. Mesti maju banget ke depan karena motornya lebar. Kalau mundur udah jinjit balet. dan gue duduknya di tangki, belum di jok. Tuh. Jinjit balet. Ya, itulah kondisinya. Kalau tinggi mayoritas masyarakat Indonesia naik Yamaha T-Max. Nggak usah diketawain dong. Pada ketawain. Belum duduk di jok loh ini. Mesin sekencang itu, berat motornya sampai 220-an kilogram. Tentu perlu didukung sektor pengereman yang bagus karena di bagian depan ini sudah didukung oleh double disc brake di bagian depan dan disc brake di bagian belakang. Belum lagi ada fitur ABS sama Inertia Measurement Unit IMU. Jadi dia untuk mengatur distribusi pengereman agar motornya gampang melakukan cornering tanpa ada gejala bodi yang kabur sama sekali di bagian buntut ataupun bagian depannya. Jadi motor sebongsor ini enak dipakai cornering, kebayang nggak tuh? Dan untuk sektor kakinya, Yamaha T-Max ini di bagian depan pakai suspensi upside down dan di bagian belakang pakai suspensi monoshock yang ngumpet, malu-malu dia. Jadi nggak kelihatan sama sekali di bagian belakang. Clean look aja. Bannya sendiri dia pakai Bridgestone Badlex ya. Untuk yang depan profil 120/70 lingkar 15 inci. Sementara yang belakang itu 160/60 lingkar 15 inci juga. Dengan velg forged wheel. Jadi lebih ringan tentunya. Ya, sebelum kita nyalain speedometer yang full TFT-nya, kita mau bahas soal bagian kolong dari si Yamaha T-Max ini. Ternyata kelihatan ada fan radiator di bagian bawah. Ya, mesinnya udah pakai pendingin radiator, pendingin cairan. Itu gede banget loh radiator. Bisa kalian lihat di belakang roda depannya. Oke, sekarang kita nyalain speedometernya. Oke, sebelum kita nyalain speedometernya, kita mau kasih tunjuk kuncinya ya. Bentuknya dia kayak gini, keyless-nya. Keren banget. Dengan emblem Yamaha-nya, tapi yang menyamakannya dengan NMAX dan XMAX, kuncinya cuma dapat 1. Yamaha T-Max, kuncinya cuma dapat 1 juga. Dari Mitsubishi juga ya. Tuh, kalau misalkan bisa dilihat dari sini, kuncinya buatan Mitsubishi juga, sama kayak XMAX dan sama kayak NMAX juga. Oke, sekarang kita nyalain. Nah, nyalain speedometer itu kita tinggal pencet aja yang ada di bawah sini. Sekali, udah kayak nyalain mobil ya. Jadi akinya nyala. Nah, langsung kelihatan speedometer 7 inci TFT full color. Dengan informasi yang lengkap juga, tentunya ada tire pressure monitoring system, ada fuel consumption juga, suhu radiator, suhu mesin, indikator bensin, tachometer, terus tampilan speedometer di bagian tengahnya. Ada jam, terus bisa connect, Y-Connect sama Garmin Motorize. Yang aplikasinya itu bakal hadir di Indonesia pada tanggal 20-an Januari. Bahas lagi soal tampilan speedometernya, dia bisa kita ubah ya tampilan temanya. Jadi ada 1, 2, 3, balik lagi ke 1. Jadi ada 3 tampilan yang berbeda nih. Dan untuk mode S sama mode T-nya ya, driving mode-nya, itu juga beda nih tampilannya. Nih, kalau misalkan kita pencet, tuh, dia mode S sama T-nya beda tampilannya. Nah, beda dikit aja. Di speedometer ini kita juga bisa nyalain atau mengatur settingan ketinggian dari windscreen-nya ya. Jadi secara elektrik sama kayak XMAX. Jadi kita mesti buka menu dulu, bukan quick button. Agak repot emang. Tapi tetap bisa diakses secara mudah lewat menu di speedometer. Terus kita bisa nyalain juga penghangat stang. Ada 3 level, low, medium, high, pun sama penghangat jok. Nah, jadi ada penghangat jok juga nih, enak kalau buat touring ke daerah yang dingin-dingin. Asik ya.
Selesai bahas speedometer, kita bahas panel instrumen yang ada di stangnya. Bagian kiri dulu, dia ada tombol lampu jauh, lampu dekat, dan pas beam. Motor touring sejati ya. Terus di bagian kanannya ada tombol cruise control. Dia udah ada cruise control tapi belum adaptive cruise control. Lalu di bawahnya ada tombol lampu sein dan tombol menu speedometer nih. Jadi untuk mengatur speedometer dia di highlight silver begini. Lalu di sebelah kirinya ada tombol klakson. Penasaran sih suara klaksonnya kayak gimana ya? Coba. Lantang banget suara klaksonnya. Oke. Dan di bagian bawah ada tuas yang gede nih, gede banget. Itu untuk rem parkir. Tuh, cara pengoperasiannya begitu ya. Jadi ditarik sampai mentok. Nah, ini tentu mengingat motor dengan berat 220-an kilogram dan dimensi yang gede, tentu dibutuhkan banget nih tuas rem parkir segede ini. Harusnya X-Max sama N-Max ada kali ya, biar memudahkan nih. At least di sini gitu kecil kan buat rem parkir, karena kalau ditanjakan lumayan kan nahan berat motor seberat X-Max sama N-Max. Oke, lanjut lagi di panel instrumen sebelah kanan dia ada engine cut off, mode berkendara. Jadi ada dua mode berkendara sama kayak N-Max. Dia ada mode T sama mode S. Lalu ada saklar hazard, nah ya, sama buat starter motornya. Oke, itu aja untuk panel instrumennya. Turun ke bawah lagi ada, nah ini nih buat saklar smart key-nya ya. Jadi tombolnya keyless banget, udah kayak di mobil-mobil atau moge-moge Eropa. Dan ini kebetulan dijual di Eropa juga. Jadi untuk menyalakan motornya kita tinggal pencet sekali. Tuh. Kita tinggal pencet sekali, motor langsung nyala. Akinya ya, aki on. Kalau nyalain starter motornya itu tetap di tombol sebelah kanan. Sementara kalau kalian mau buka jok, itu kalian pencet atas sekali nih, yang posisi dalam keadaan mati motornya. Pencet sekali, joknya langsung kebuka, tuh ya. Terus seperti tadi ya, tangki bensin tutupnya bisa kita buka dalam keadaan motor mati. Terus gimana bang kalau mau ngunci stang? Nah, untuk ngunci stangnya kita pencet agak lama nih. Stangnya posisiin dulu, dimiringin stangnya, terus pencet agak lama. Dan stangnya langsung kunci. Tapi nggak cuma stangnya dong yang kunci. Ternyata standar 2-nya itu juga ikut kekunci. Jadi motornya bener-bener nggak bisa gerak kemanapun. Bahkan nggak bisa diturunin dari standar 2-nya. Sistem keamanan yang simple kelihatannya. Tapi oke banget tentunya untuk motor dengan harga hampir setengah miliar. Dan ada juga kompartemen penyimpanan di bagian perisai depan si Yamaha T-Max ini ya. Emang sayang banget ya kelihatannya cuma satu kompartemen penyimpanan tertutup di bagian motor yang besar ini, tapi lumayan keren karena di bagian boxnya ini ada partisi terpisah untuk naruh HP kalian dan ada ininya, karetnya nih buat nahan HP kalian biar nggak gelatak-gelutuk. Ya. Dan partisinya ini bisa memuat HP sebesar 6,3 inci, bahkan lebih. Nih ya, HP ukuran 6,3 inci bisa masuk dengan gampang. Terus masih ada sisa lagi ruangan untuk mungkin naruh sarung tangan atau balaklava, dan ada colokan charger USB Type A. Sayang masih Type A ya. HP zaman sekarang udah Type C semua padahal. Kebanyakan. iPhone pun Type C. Tapi ya itu, jadi kompartemen penyimpanannya ini nggak bisa naruh botol 600 ml sama HP sekaligus. Mungkin mesti dilepas dulu kompartemen partisinya ini, baru kita bisa naruh botol. Dan inilah momen yang kalian tunggu-tunggu. Harganya berapa bang? Yap, ini mungkin kabar buruk buat kalian karena statusnya masih CBU dari Jepang asli. Emang kualitasnya keren ya, kualitas khas Jepang. Tapi harganya on road Jakarta 455 juta untuk warna yang standar graphite grey. Sementara warna spesial yang Black Max ini harganya di 475 juta on the road Jakarta. Jadi nambah 20 jutaan dari tipe yang standarnya. Tunggu dulu, udah denger harganya, jangan langsung ditutup dulu videonya. Karena walaupun kalian nggak bisa meminang Yamaha T-Max ini, tenang aja, kalian bisa meminang Yamaha X-Max dan Yamaha N-Max dengan warna yang sama, Black Max juga. Karena tema yang ada di panggung ini, tema warnanya sama semua, menyambut 25 tahun keluarga Maxi Yamaha. Jadi semua warnanya Black
Max. Tersedia di X Max bahkan N Max sekalipun. Oke, jadi itu dia video review kita kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, dadah!